Ya, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan makalah yang sudah saya kirim sebagai tugas besar di Universitas Mercu Buana mata kuliah Ekonomi Teknik. Adapun judul makalah yang setelah saya kumpulkan untuk menjadi contoh studi kelayakan yang ada itu berjudul Studi Kelayakan Finansial pada Proyek Pembangunan Kawasan Pasar Terpadu Belimbing Kota Malang. Adapun analisa kelayakan proyek dari segi finansialnya di makalah ini menggunakan metode NPV atau Net Present Value, lalu IRR atau Internal Rate of Return, baru BCR, Benefit Cost Ratio, dan Payback Period atau PP. Nah, di sini si penulis melakukan analisis sensitivitas jika terjadi kenaikan biaya manfaat masing-masing sebesar 10%, 15%, 20% dan seterusnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan coba langsung masuk ke analisa kelayakannya dengan metode-metode yang sebelumnya sudah diajarkan. Nah, di sini si penulis mencoba membuat alur perencanaan yang digambarkan pada gambar 1. Lalu teman ini juga lalu masuk ke penyusunan rencana cash flow, karena nilai ini diperlukan nanti ketika kita melakukan perhitungan pada metode NPV. Ya, bisa dilihat di tabel 1, proyek ini diproyeksikan masih memberikan keuntungan sampai tahun 2040. Nah, setelahnya lalu kita bisa masuk ke metode NPV atau Net Present Value. Nah, pada perhitungan metode ini kita menggunakan suku bunga sebesar 7,5%. Nah, jadi artinya kita mulai dari NPV. Nah, menurut tabel 2, hasil perhitungan NPV dalam kondisi normal itu dikatakan senilai Rp65.345.570. Artinya nilai ini masih lebih besar dari nol. Jika hasilnya masih besar dari nol, maka usulan layak untuk diterima. Lalu kita masuk ke BCR atau Benefit Cost Ratio. Nah, Benefit Cost Ratio ini biasanya dihitung dengan cara membagi total keuntungan dari suatu proyek dengan total biaya proyek tersebut. Apabila hasilnya lebih besar dari 1, biasanya usulan diterima karena nilai ekonomisnya lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Nah, di tabel 3 ini kita bisa lihat jika suku bunganya dalam kondisi normal, maka didapatkan BCR masih di angka 1379,1, artinya masih lebih besar dari 1. Ini usulan masih bisa diterima. Lalu kita masuk ke IRR. IRR ini digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dari sebuah investasi. Jika perhitungan IRR lebih besar dari modal yang dikeluarkan, maka usulan bisa diterima. Nah, pada makalah ini IRR bisa kita lihat di tabel 4 dan 5. Nah, di mana hasil perhitungan menyebutkan angka 11,96,218%, di mana ini masih di atas suku bunga normal 7,5%. Artinya usulan ini masih bisa diterima. Setelah itu kita masih masuk ke yang terakhir, yaitu payback period atau PP. Nah, PP ini adalah suatu jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan
untuk yang akan dikeluarkan untuk proyek ini. Jadi pada makalah ini kita bisa lihat eh, dari hasil perhitungan, maka pada ada dua jenis perhitungan yang dilakukan pada makalah ini, yaitu simple payback period yang tidak memperhitungkan suku bunga, dan yang kedua adalah discounted payback period, yaitu dia memperhitungkan suku bunga. Nah, untuk tabel 6 hasil perhitungan simple payback periodnya mengatakan akan kembali pada tahun ke-7 di sekitar tahun 2017. Nah, namun apabila dia digunakan dengan metode discounted payback period, yaitu dia memperhitungkan suku bunga juga, maka diproyeksikan dana tadi akan kembali di tahun 10,6 tahun, yaitu di tahun 2020. Nah, jadi di sini kita bisa lihat manfaat metode-metode ini untuk menguji kelayakan suatu proyek, apakah proyek itu memberikan manfaat ekonomis yang lebih besar dari biaya yang ditimbulkan. Nah, di sini juga si penulis melakukan analisa kelayakan sensitivitas. Dimaksud untuk melihat hasil analisa kelayakan proyek yang telah dilakukan terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Nah, dalam hasil analisa ini dia melakukan metode dengan NPV, BCR, dan manfaatnya disimulasikan naik 10%, 15%, 20%, 25%, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa sampai ke kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil evaluasi ada dari beberapa parameter yang tadi sudah kita lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, pada hasil evaluasi kenaik finansial dengan metode NPV, BCR, IRR dengan PP tadi menggunakan suku bunga normal yaitu 7,5%. Dari metode NPV didapatkan senilai 65.345.570 rupiah. Nilai ini masih positif, artinya usulan masih bisa diterima. Begitu juga dengan nilai BCR sebesar 1,3791, yang mana ini artinya masih lebih dari 1, usulan juga masih diterima. Dan nilai IRR ini masih dan begitu juga dengan nilai IRR di mana suku bunga menggunakan suku bunga normal yaitu 7,5%, yaitu 11,96218%. Maka dengan metode IRR pun ini masih bisa diterima. Lalu kita masuk dengan waktu pengembalian atau payback period. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, pada perhitungan simple payback period, yaitu tanpa menyinggung bunga, maka diperkirakan akan dana yang dikeluarkan akan kembali di tahun 2017 atau 7 tahun 1 bulan. Nah, dengan metode discounted payback period, maka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan itu 10 tahun 8 bulan. Nah, mungkin sekiranya itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Semoga
dapat menambah pengetahuan kita semua. Adapun kekurangannya mungkin akan saya perbaiki lagi ke depannya. Terima kasih.